Oh Pak Ustadz, dia bilang, Pak Ustadz tengah ceramah nih, boleh tanya, kata ibu-ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya, kenapa dulu saya tuh lihat Quran macam cacing, kok sekarang tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Mak Yul? Alhamdulillah. Masya Allah, ini dari 2 orang yang saya wawancara, ini jamaah Mak ya? Iya. Masya Allah. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi, berapa Mak total Mak? Total 300 lebih. 300 lebih? Masya Allah, itu mualaf semua? Iya. Oh, Mak Yul. Ya. Ini kan Mak Yul sendiri ini mualaf, ya kan? Ya. Nah, kok bisa ngajak mualaf-mualaf lain tuh ikut pengajian, ikut bantu saudara-saudara mualaf lain tuh gimana ceritanya? Waktu dulu saya mualaf itu kan tidak ada yang bina. Itu dulu. Cuman saya belajar gitu. Tapi belajar itu tidak bisa dapat gitu. Kami pun juga nggak tahu macam mana cara baca Quran, bagaimana ya, kok nggak bisa gitu waktu itu. Jadi saya panggil guru ngaji, belajar masih tak bisa. Jadi kata orang gini, coba kau ikut korban katanya. Korban tuh untuk apa ya? Iya, kalau ada uang di korban katanya. Orang Islam tuh begitu katanya. Jadi mungkinan saya ikut korban bisa baca Quran kali ya. Pikiran saya ini, saya sendiri berkata, oke lah, saya sisihkan duit, beli kambing aja. Kambing 1 ekor dulu masih murah sekali. Saya beli 1 ekor kambing. Jadi saya dalam hatiku diam-diam saya ngomong, ya Allah, saya bilang, saya korban kambing ini, mudah-mudahan saya bisa baca Quran gitu. Sekali saya udah korbankan kambing, udah 1/2 tahun. Dari situlah dapat hidayah, bisa mengajak kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bertanya, Bu Yuli katanya, kau belajar di mana katanya. Saya juga belum belajar, saya juga nggak bisa, saya bilang. Kalau saya lihat Quran seperti apa ya, macam cacing-cacing gitu. Jadi saya itu tak bisa baca, saya bilang. Jadi kalian bisa baca nggak? Sama, saya juga nggak bisa katanya. Macam mana caranya ya? Saya juga nggak tahu, saya bilang, nggak dibimbing kita dulu. Cuman kami dulu tuh nggak ada yang bimbing loh. Jadi kami pandai-pandai lah cari sendiri-sendiri. Akhirnya saya panggil guru ngaji ke rumah saya. Ibu-ibu mau nggak gabung dengan saya? Saya bilang, kita panggilkan guru ngaji di rumah saya. Saya bilang, boleh kata mereka. Jadi kami bergabung lah. Ada 20 mualaf gitu. Awalnya tuh 20 mualaf sudah tergabung dengan kami. Jadi udah dalam 1 tahun tuh udah makin banyak tuh, makin datang mau belajar. Saya bilang, yang mualaf yang lain tuh, kalian enggak belajar ke tempat lain ya? Enggak ada wadahnya katanya. Kita nak belajar di mana katanya. Udahlah, saya buka pengajian mualaf di rumah saya. Pertama tuh pengajian mualaf saya bilang, jadi enggak ada lain-lainnya, saya bilang, pengajian mualaf. Akhirnya datanglah makin banyak. Dari situlah saya habis korban itu 1/2 tahun itu, mungkin dapat hidayah kali ya. Dari situ kali. Dapat hidayah. Jadi saya baca Quran juga udah mulai bisa. Yang lihat macam cacing itu hilang dah. Jadi udah bisa lihat hurufnya. Oh, rupanya gini huruf ini ya, huruf Quran nih, saya bilang. Kok kemarin saya lihat macam cacing ya? Oh Pak Ustadz, dia bilang, Pak Ustadz tengah ceramah nih, boleh tanya, kata ibu-ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya, kenapa dulu saya tuh lihat Quran macam cacing, kok sekarang tidak? Berarti ibu udah dapat hidayah katanya. Alhamdulillah, saya ini udah dapat hidayah, saya bilang. Dari situlah. Jadi saya itu udah mulai, tapi dibilang pandai benar sih tidak lah. Paling enggak kita masih bisa lah baca Quran, tahu huruf-hurufnya, udah tahu. Maka dari itu banyak gabung dengan saya tuh yang masih muda-muda itu. Harapan saya itu suruh dia belajar. Jangan seperti saya ini udah tua sekarang sudah bisa baca,
tapi kurang nampak. Nanti titik, kan ada titik bawah di atas itu. Jadi saya udah ndak lihatan. Pakai kacamata kadang pun masih susah. Maka harapan saya mualaf yang banyak ini, yang masih muda-muda itu, belajarlah, jangan ndak belajar. Kalau udah seperti saya, kalian udah rugi. Rugi, udah tak nampak tuh udah rugi dah. Kata Pak Ustadz bilang, itu udah dicabut, katanya udah dicabut, udah dikurangi katanya. Oh gitu, udahlah, enggak apa. Maka harapan saya mualaf yang tergabung dengan saya 300 lebih ini, mudah-mudahan semuanya bisa baca Quran, paling enggak sholat, kadang Al-Fatihah enggak bisa baca. Yang lain-lain enggak bisa. Mudah-mudahan semuanya bisa lah. Tapi ya sejak ikut saya alhamdulillah lah ya. Bisa baca, saya pun udah banyak YouTube-nya, dan saudara Siman pun juga saya ada kan. Mereka nonton-nonton di mana pengajiannya. Jadi mereka bertanya, jadi tergabunglah dengan kita. Sekarang kita pengajian ada 8 pengajiannya. Jadi itu terdiri semua mualaf, 8 pengajian itu. Mudah-mudahan nanti yang banyak yang baru masuk Islam tuh dia bisa tergabung sama kita. Jadi kita bisa bina dia. Jangan taunya masuk Islam aja. Masuk Islam tapi nggak tahu baca Quran kan, nggak tahu sholat kan kasihan gitu bang. Makanya kalau udah masuk Islam, jadi kita siap membina dia. Tetap ada laporan, Bu Yuli, ini daerah ini ada masuk Islam, ada gabung pengajian yang sini gitu. Jadi semuanya mualaf itu supaya bisa baca Quran. Jangan bilang seperti saya dulu ndak ada binaan kan, ndak ada lembaga-lembaga untuk bina mualaf. Sekarang sudah ada. Jangan sekarang udah ada kita tak mau belajar, gitu. Maksud saya mualaf tuh semua tuh belajarlah. Terlanjur ada lembaga-lembaga mau bantu kita, ada orang baik-baik mau nolong kita, mualaf-mualaf kita ini. Jadi belajarlah. Kalau zaman-zaman dulu kita tuh ikut yang yang Islam asli itu, kita bayar tuh. Kadang satu kali pergi 10.000. Zaman dulu 10.000 banyak loh. 10.000, 4 minggu dah 40.000. Kalau tukang nyuci mana bisa bayar loh? Kan tidak bisa bayar ya. Sekarang alhamdulillah sejak ada lembaga-lembaga di mana-mana, lembaga mualaf kita ini, apakah saudara Siman, jadi kita datang ibu-ibu mualaf belajar sama kita tanpa bayar. Asal dia bawa Quran datang. Jadi kita ngajarkan dia soal sholat, ya, sholat, pokoknya semuanya lah, sholat, ngaji, semua kita ajarkan. Harapan saya ibu-ibu semua bisa baca Quran. Dia datang belajar tempat saudara Siman, dikasih beras lagi. Ada orang baik kan yang ngasihnya, donatrum kasih 2,5 kilo, 2,5 kilo tiap minggu. Kayak si lembaga lain belum ada ya, cuma saudara Siman yang ada, yang bisa memberi mualaf-mualaf ini beras. Mudah-mudahan bisa selanjutnya, selama-lamanya ada. Karena kasihan yang ibu-ibu yang ikut kita itu, pengajian itu, banyak yang tukang nyuci, kerja rumah tangga, kerja membersih-bersih rumah gitu. Jadi gajinya tidak seberapa. Kalau dia udah dapat beras kan lebih bagaimana ya, balik kan bisa masak, lebih untuk membantu dia lah, meringankan dia gitu. Mudah-mudahan bisa lanjut terus gitu, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Masya Allah.